Sugeng Siang, dulur-dulurku semuanya. Jangan lupa ya buat selalu support channel Yosancen dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube-nya. Dan jangan lupa ya tombol loncengnya ditekan supaya kalian dapat notifikasi dari Yosancen. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa taqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati guru saya Bapak Sutris Pramono, Dewan Guru IKS PI Kerasakti dan juga sebagai pengurus pusat. Yang saya hormati Ketua Pemda Jakarta, DKI Jakarta, Bapak Nur Rajikan. Saya baru tahu namanya aslinya sekarang, karena yang kita tahu itu Rojikun, nggak tahunya ada sejarahnya. Alhamdulillah Rojikun, mudah-mudahan itu rezekinya banyak ya. Ternyata benar, alhamdulillah ini putra beliau sekarang masuk kepolisian ya. Alhamdulillah ngikutin bapaknya. Subhanallah, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Cabang DKI Pak Jakarta Barat ya, yang mengundang saya, Sahibul Baik. Bapak saya kenalnya Adi Suro, nggak taunya namanya Surati. Gimana? Biasanya nanggung jenenge wakil, namanya nggak sama KTP sama panggilan, biasanya rondone akeh. Berikut seluruh jajarannya dan juga seluruh jajaran pengurus Pemda DKI yang saya hormati, bapak-bapak perwakilan dari IPSI Jakarta Barat, IPSI Jakarta Barat ya. Kemudian bapak-bapak dari kepolisian, saya belum kenal, nanti kenalan Pak ya. Saya takut juga nyebut pangkatnya salah ya. Kemudian yang saya hormati para kasepuhan, para seluruh jajaran pengurus Pemda Banten dan juga ketua cabang dari Banten. Alhamdulillah ada 3 yang hadir, Bapak Cipto dari Kabupaten Tangerang, Bapak Rubianto dari Kota Tangerang, dan juga ada Bapak Aida Arif Indarto dari Tangsel. Ini rada hafal nih, kayaknya pangkatnya udah naik apa belum saya nggak tahu ya. Dan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, antum semuanya
dimudahkan segala urusannya, dan diridai Allah Ta'ala, selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat-nikmat yang begitu banyak yang kita tidak akan dapat menghitung jumlahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, tentu tidak akan dapat menghitungnya. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, kita bisa bersama-sama di sini bersilaturahim di daerah Jakarta Barat ini, memenuhi undangan dari pengurus KSPI Gerasakti Jakarta Cabang Jakarta Barat. Ini kalau saya suruh sini sendiri saya bingung. Tadi saya pakai map tadi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Google. Ya. Ruwet mas, masalahnya Jakarta itu ruwet. Mudah-mudahan orang-orangnya nggak ruwet. Keluar dari rumah, pintu kontrakan, pintu rumah itu udah macet. Makanya saya pindah ke Banten. Ya. Di sana macet, nanti saya akan pindah lagi. Hari agak macet. Pusing ya. Kalimantan lama-lama juga macet nanti. Terima kasih semuanya yang hadir, mau mendengarkan saya dan melihat wajah saya yang ganteng ini. Ya benar, saya keluarga itu memang paling ganteng. Karena anak saya 3 cewek semua. Jadi serumah itu memang saya paling ganteng. Nggak ada saingan, alhamdulillah. Ya iya, makan. Itu. Kenapa saya berada di bawah? Karena kalau saya di atas saya takut ketinggian dan saya jatuh itu sakit. Ya. Jadi makanya saya di bawah, dan juga ini nih ngalangin ini itu kurang pendek. Ya kalau orangnya tinggi kayak Dewan Guru kita tadi kelihatan wajahnya, tapi begitu orangnya yang pendek, ini kayak misalkan kayak ini Mas ini yang nggak kelihatan. Ya, mohon maaf, saya bukan mengatakan Anda pendek, tapi memang kurang ukuran ya. Saya lihat di sini ada halal bihalal ya, judulnya KSPI Gerasakti Cabang Jakarta Barat. Tahu artinya yang halal bihalal? Loh, selama ini berapa umur Biro Mas Arno? Sampai saya belum tahu halal bihalal, tapi tidak tahu maknanya apa itu halal bihalal. Ya. Ya. Halal bihalal itu kalau di luar negeri nggak ada. Ini uniknya, ini kearifan lokal. Ya, Indonesia itu hebat. Ya, makanya jangan pengen kayak luar negeri. Orang luar negeri itu pengen kayak Indonesia. Ya, halal bihalal itu nggak bisa dipisah, artinya halal kemudian halal apa. Paling tidak itu ada 3 makna dari halal bihalal. Ini yang saya pelajari menurut bahasa Arab supaya paham. Jadi nanti kalau dia nanya supaya tahu halal bihalal tapi nggak tahu artinya, umur udah 50 tahun nggak tahu halal bihalal apa. Ini penting, mudah-mudahan nanti sampai rumah itu bisa diceritakan ke istrinya, ke saudara, bahwa halal bihalal itu ada maknanya. Paling tidak ada 3 makna menurut kaidah bahasa Arab, yaitu halal al-hasbi. Apa itu? Artinya benang kusut yang terurai kembali. Kemudian makna yang kedua adalah halal al-ma. Apa itu artinya? Air keruh yang diendapkan. Kemudian makna yang ketiga itu halal as-sa'i. Artinya apa? Artinya adalah setelah keruh, setelah ruwet diendapkan, kemudian kembali terurai, kembali menjadi suci. Maksudnya, atau kalau secara bahasa, secara kamus itu halal menurut syaratnya. Ya, halal terhadap sesuatu. Makanya kalau 3 makna ini dirangkaikan, halal bihalal itu adalah benang kusut yang terurai kembali, air yang keruh yang diendapkan,
mudah-mudahan menjadi halal, menjadi suci kembali seperti kita saat ini. Amin. Jangan cuma amin-amin tapi wingi ora poso. Ya, nggak ikut puasa, ikut lebaran, ikut halal bihalal, aslinya curang. Ibarat orang kerja, ini wajibnya nggak diambil tapi lemburnya yang diambil. Kira-kira gimana? Ya, tapi alhamdulillah yang masih bolong-bolong puasanya, saumnya kemarin, yang masih bolong-bolong sholatnya, mudah-mudahan momen mulai sekarang ini Syawal kedepannya ini bisa diperbaiki dan sampai nanti akhir hayat sehingga bisa husnul khotimah. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Paham makna halal bihalal. Kemudian ini saya sedikit ngasih sesuatu ya, kajian sedikit yang ringan-ringan saja supaya ini yang langsung bersentuhan. Saya sering saya tes dulu ya. Coba jawabnya panjenengan semua gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang benar, ada yang kurang benar. Ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, jadi jawaban ini udah menjadi syarat tapi kaprah Pak ya. Jadi assalamualaikum itu jawabnya waalaikumsalam. Tapi kebanyakan orang waalaikum diwakaf salam. Bagaimana menurut kaidah? Salah. Ada alif lam di sana. Assalam. Alif lam apa? Nah, samsiah. Pinter pernah ngaji. Kita nyontek pas aku kemarin ceramah. Nah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini yang harus diperhatikan karena secara kaidah itu salah. Waalaikumsalam. Ada yang menjawab waalaikumsalam. Itu lebih parah. Doanya jelek. La nafi. Ya, walaikum dan tidak ada bagimu kum dhamir ya dari orang kedua yang banyak itu kum. Walaikum dan tidak ada bagimu salam keselamatan. Dengan nyelek toh. Hati-hati, bahasa Arab itu beda dikit, beda. Makanya yang sekarang masih jomblo ya karena nggak menguasai bahasa Arab, nahu sorofnya. Yang seharusnya alif nun ya kan? Anikahu sunati dibacanya anikahu santai. Ini salah karena tidak paham itu, makanya sekarang masih jomblo ya. Siapa yang ngaku? Yang jomblo angkat tangan. Ya karena salah baca itu. Karena salah baca. Nah seharusnya dibaca anikahu sunati menjadi anikahu santai. Ya. Yang merasa jomblo senyum-senyum aja. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya hadirin dan hadirat, perkenalkan nama saya karena tidak sayang kalau tidak kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Suwandi Budioko. Saya lahir di Jawa Tengah sebetulnya di Kabupaten Blora. Sampai usia SMP saya di Kabupaten Ngawi. Karena orang tua saya itu memang asli Ngawi karena tugas dulu ke Jawa Tengah. Kemudian saya selepas sekolah saya merantau ke Banten. Jadi saya di Banten ini 30 tahun lebih ya. Dulu di Banten 30 tahun lebih. Nama saya Suwandi Budioko. Saya sekarang tinggal di Serang. Kadang ke Lebak juga. Tapi KTP saya Lebak dekat Baduy. Kalau ke sana mampir. Kalau bapak-bapak pernah ke Polsek Loidamar, itu dekat itu dengan rumah saya ya. Jadi silahkan mampir. Kemarin juga ada yang dari anggota ke sono tapi nggak mampir ya. Padahal di sana bahaya, mas saya bilang daerah sana bahaya. Mampir dekat rumah saya nggak mampir, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi. Karena memang di sana itu berbeda ya. Wah luar biasa. Kalau pengen tahu ke sana ya, ya masih ada lah yang
faktor-faktor X kayak gitu ada. Tanya Mas Arif sendiri. Ya saya khawatir waktu itu, ternyata beliau ke sana, tapi ya karena keikhlasan juga alhamdulillah itu. Biasa urusan kriminal ya, tapi udah kelar semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dikaruniai ya, istri saya ada 3 anaknya. Ya biar kenal. Anak saya yang pertama ini, kalau ibu-ibu cewek-cewek sensi kalau dengar begitu. Anak saya yang pertama namanya Bintang Salsa Nurul Fajarani. Alhamdulillah, ini bukan ria, tapi ya supaya tahu ya, siapa tahu ada yang mau melamar ya. Karena dari semester 7 prodi Tarbiyah Bahasa Arab di Universitas Darussalam Gontor. Kemudian anak saya yang kedua namanya Nasfa Salsa Fauziah. Kenapa saya pakai nama Salsa semua dua-duanya? Karena lahirnya hari Selasa. Anak saya yang 2 itu. Alhamdulillah kelas 5 Gontor Putri 3 di Karangbanyu. Kemudian yang ketiga namanya Fulla Humairah El Isyraq, kelas 4 MI di Lui Damar. Ya sebentar lagi insya Allah akan ngikutin kakak-kakaknya. Kemudian istri saya namanya, ini banyak yang nggak tahu, namanya Darnia. Ya, istri saya asli orang Sunda. Alhamdulillah saya memperbaiki keturunan karena istri saya kulitnya agak terang dibanding saya. Dan saya ngawir rata-rata wireng-wireng itu aja. Ya, Mas Sarno lihat ini kan dia agak putih kelihatan itu karena di sini enggak nyawah Mister Daud. Ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita bersilaturahim. Jadi acara hari ini esensinya tetap silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim adalah dari kata sila dan ar-rahim. Al-rahim. Sila itu menyambung, rahim itu kasih sayang, menyambung kasih sayang. Jadi kalau silaturahim ya udah ikhlas, nggak usah ngarepin apapun. Dan ini adalah refleksi daripada kegiatan kita sebagai umat Islam kemarin, amaliyah kita, rutinitas kita kemarin di bulan suci Ramadan. Kalau kemarin di bulan suci Ramadan kita dilatih untuk sabar, ya, untuk taat, kemudian untuk menahan segala nafsu duniawi dan juga segala sesuatu yang membatalkan saum puasa. Sekarang ini implementasi daripada 30 hari yang kemarin itu sekarang. Mulai bulan puasa itu kan orang udah pada apa ya, mengakui kesalahannya, rebutan salah sampai sekarang, benar kan? Dan ini kalau dibawa sampai nanti luar biasa. Sekarang ini yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu orang rebutan benar. Coba kalau tiap hari ini suasananya seperti lebaran, saya yang salah. Wah, keren. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang ini orang rebutan bener. Makanya dari kemarin mau Ramadan itu orang udah rebutan salah. Semua mengakui kesalahan, saya yang salah. Bahkan saya ke ATM sendiri ketika mau narik uang itu, maaf. Ya kan? Oh, rata-rata pakai maaf kalau salah. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Jadi coba jangan cuma rutinitas, tapi bawa sampai sekarang. Ini yang jadi masalah kan kita ini rebutan benar. Ayo hadirin rahimakumullah, saya hanya berpesan, saya sebagai dai, saya sebagai mubalik, kapasitas saya di sini juga sebagai ketua Pemda ini juga saya sebagai mubalik. Jadi harus menebar kebaikan. Ini sudah istilahnya udah masuk tahun politik ya. Ya. Gambar-gambar caleg itu udah banyak banget. Ya. Nah. Makanya Indonesia ini kan terpolarisasi, terpecah belah sebetulnya itu kan mulai dari pemilu 2014. Ya, dilanjut pilkada DKI dan seterusnya. Ini yang saya khawatirkan sekarang. Kita semua harus punya kesadaran sebagai
rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tidak boleh terjadi. Ini kan kadang ada yang pengen Indonesia itu kayak Arab. Men, salah lu men. Orang sana itu pengen kayak kita. Apa sih hebatnya di sana? Saya bukan membenci Arab, bukan. Tapi acak-acakan di sana. Arab itu cuma 1-2 suku bangsa. Jazirah Arab itu satu daulah dulu. Tahun 1924 hancur daulah Islamiyah di sana, yang mana khilafah terakhirnya adalah Khalifah Utsman dari Turki. Dihancurkan, kemudian tanah Hijaz Arab itu menjadi 50 negara kecil-kecil. Ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ada Yaman, Oman, Bahrain, Irak, Iran, Lebanon dan sebagainya. Hebatnya Indonesia apa? Dengan Pancasila. Hebat, kita harus bersyukur. Ribuan suku, bahasa, ribuan pulau, tapi bisa menjadi satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Bagus mana coba? Makanya pada iri. Ini kesempatannya. Kerjaan-kerjaan dari barat memecah belah saat pemilu seperti ini. Ini aja saya berpesan. Karena apa? Yang IKS saja kemarin juga dukungan Prabowo, dukung Jokowi. Sampai sekarang itu masih belum akur. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya, ini apalagi nanti ada calonnya yang sudah deklarasi. Ada Bapak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Ini sekarang di medsos itu udah berseliweran, fitnah, hoax dan sebagainya. Nih, mohon Bapak dari kepolisian ini lebih intens. Ini luar biasa. Mengadu domba sekarang itu mudah Pak. Hanya dengan bikin hoax. Dan ini teorinya hoax. Sebetulnya begini. Jadi teorinya cuci otak, brainwash, itu sebetulnya mudah. Saya kasih tahu sesuatu yang bohong. Pertama, orang bohong. Tapi saya akan sampaikan kebohongan saya itu terus menerus. Teknik hipnotis itu seperti itu, brainwash seperti itu. 8 kali saja minimal, itu nanti Anda akan percaya. Itu tekniknya, cuci otak itu. Jadi walaupun tahu, tapi terus menerus saya sampaikan kebohongan itu akan alam bawah sadar antum semua itu akan terbawa ke sana. Ini jadi masalah. Makanya hoax ini bahaya sekali. Dan ini saya bingung, orang itu apa enggak takut di akhiratnya. Ya, yang fitnah Prabowo nggak pernah bisa minta maaf sama Pak Prabowo. Yang memfitnah Pak Jokowi sampai kapanpun tidak akan pernah bisa minta maaf kecuali orang-orang dekat. Kalau kayak kita, aksesnya dari mana? Ayo, tulisan-tulisan yang dulu hoax-hoaxnya ke Prabowo, ke Pak Jokowi dan lain, hapus. Mau di Facebook, Instagram dan sebagainya, hapus. Itu dosa jariah. Ketika ada orang yang baca statement Anda, status Anda, ataupun unggahan Anda di medsos atau kanal YouTube, orang percaya satu Anda dapat dosa. Makanya saya adem-adem aja, nggak pernah saya. Kenapa? Karena memang saya tahu hukumnya dan berat. Nah itu keenakan Pak Jokowi itu paling sedikit dosanya kayaknya. Dirasani wong terus digibah, itu dosanya diambil. Sampian-sampian itu yang ambil, muka-muka penuh dosa. Hati-hati, ya. Makanya kalau ini Mas Aki Suro, ya, saya, Mas Rojiko, Mas Rubianto, Mas Jento, Mas Arif, jadi ketua itu Pak dosanya yakin paling dikit. Kenapa? Dirasani, digibah, ngalor itu Mas Parmianto. Tapi Mas Parmianto kayaknya masih banyak dosanya. Amin. Karena nggak pernah dirasani. Kita ini yang dirasani bersyukur, ya, tapi kesian juga sama yang gibah itu. Kenapa? Dosanya diambil. Amal nggak punya, sudah ngambil dosa. Ini yang harus waspada. Ya, ayo mulai sekarang kita rebutan salah, jalin ukhuwah Islamiyah. Jangan mudah nyatru orang memutuskan tali silaturahim. Kata Rasulullah,